Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofika Janun dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami yaitu mengenai standar akuntansi keuangan, profesi dalam akuntansi, dan tantangan akuntansi di masa mendatang. Berikut ini nama-nama anggota dari kelompok 6, yaitu Rofika Janun, Putri Pratama Aprilia, Astika Dwi Meriska, Ece Ulandari, Gul Afni, dan Zulfan Zani. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau yang disingkat dengan SAK merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK berfungsi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, mempermudah auditor, serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. Berikut ini 4 jenis SAK. Yang pertama, PSAK IFRS, yang kedua, SAK etap, yang ketiga, PSAK syariah, dan yang keempat, SAP. Yang pertama yaitu PSAK IFRS adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard. Sebagian dari Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia mengadopsi IFRS? Hal ini karena Indonesia adalah bagian dari IFEK. Bagian dari IFEK secara otomatis harus mematuhi SMO atau Statement Membership Obligation yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi. Ada beberapa manfaat dari penerapan IFRS. Yang pertama, dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan, dapat memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional, dan dapat menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Manfaat berikutnya yaitu dapat mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis, dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice. Yang kedua yaitu SAK etap. SAK etap merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Etap di sini berarti entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK etap memiliki banyak manfaat, antara lain membantu perusahaan-perusahaan kecil menengah dalam menyusun laporan keuangannya sendiri. Manfaat lain dari SAK etap adalah bahwa lebih mudah implementasinya dibandingkan PSAK IFRS karena lebih sederhana. Meskipun bisa dibilang sederhana, namun tetap dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, kita masuk pada PSAK Syariah. Dari namanya, kita bisa tahu bahwa ini adalah standar akuntansi keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. PSAK Syariah terdiri dari kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudorobah, salam, dan istisna. Selanjutnya yaitu SAP. SAP singkatan dari Standar Akuntansi Pemerintah. SAP diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai profesi dalam akuntansi. Yang pertama, akuntansi publik. Profesi yang berhubungan dengan akuntansi publik dikenal dengan istilah akuntan publik. Bidang pekerjaan yang utama bagi akuntan publik adalah pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat.
Pemeriksaan laporan keuangan ini dilakukan secara independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan bagi para investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Yang kedua yaitu akuntansi internal perusahaan atau lembaga. Akuntan internal perusahaan dikenal juga dengan istilah akuntansi umum, yang memiliki tanggung jawab dalam pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan manajemen, dan penyusunan laporan keuangan umum yang terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan modal, aliran kas. Lalu, akuntansi umum berhubungan dengan konsep dasar akuntansi yang menghasilkan data yang dasar atau basic data bagi ruang lingkup akuntansi. Akuntansi biaya menganalisis biaya perusahaan untuk membantu manajemen dalam pengawasan biaya terutama penekanan biaya pemasaran. Pemeriksaan internal juga dilakukan oleh akuntan internal perusahaan yang bertugas untuk mengevaluasi sistem akuntansi dan manajemen. Tugas pokok akuntan internal antara lain membantu pihak manajemen sesuai manfaat akuntansi manajemen untuk memperbaiki tingkat efisiensi operasi dan menjamin seluruh stakeholders telah melaksanakan prosedur dan rencana yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen yang sesuai tujuan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah bekerja di berbagai lembaga pemerintahan seperti BUMN atau BUMD, Inspektorat Jenderal, Kementerian, dan lembaga pemerintahan lainnya. Para akuntan ini harus mengikuti aturan kerja yang diterapkan di masing-masing departemen ataupun lembaga. Yang terakhir yaitu akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini adalah pengajar dalam bidang akuntansi yang mengajarkan siklus akuntansi, melakukan penelitian, pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Biasanya, akuntan pendidik ini memiliki pendidikan khusus yang berhubungan dengan pendidikan dengan gelar sarjana pendidikan yang berfokus pada akuntansi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai tantangan akuntansi di masa mendatang. Tantangan akuntansi di masa mendatang meliputi 1. Profesi akuntansi mau tidak mau harus senantiasa beradaptasi dengan perubahan dunia usaha yang semakin cepat dan kompleks. Kedua, meningkatnya jumlah transaksi pasar modal dan industri perbankan mau tidak mau pasti akan mempengaruhi kriteria pengungkapan, pencatatan, dan pelaporan. Dan yang ketiga, selain itu, bentuk-bentuk ekspansi bisnis seperti akuisisi, merger, atau melalui internal development akan menghadirkan sejumlah masalah pelaporan yang berbeda. Dan yang terakhir, dengan semakin kompleks transaksi yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan, maka standar akuntansi yang lebih detail dan teknis mutlak diperlukan. Aplikasi yang tepat atas standar-standar akuntansi ini memerlukan perhatian dan keterlibatan khusus dari para akuntan senior. Baiklah, sekian penjelasan dari kami kelompok 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi